Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Sukmawati, NIM 2281060005 dari jurusan Tadris Biologi A semester 2, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya akan membacakan dan menjelaskan ujian lisan kitab Ta'lim Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadah, yaitu pasal tentang mengambil faedah-faedah ilmu. Wayam bagi, dan seharusnya, ayyakuna, agar menjadi, tolibul ilmi, seorang pencari ilmu, mustafidan, yang senantiasa mengambil faedah, fi kulli waktin, pada setiap waktu, hatta yahsulalahu, sampai dia dapat padanya, al-fadlu, keutamaan, wa toriqu istifadati, dan cara mencari faedah, ayyakuna, agar menjadi, ma'ahu, bersamanya, fi kulli waktin, pada setiap waktu, mihbarotun, yaitu tinta, hatta yaktuba, sampai ia menulis, ma yasma'u, apa yang ia dengar, minal fawaid, dari faedah-faedah, al-ilmiyah, suatu ilmu. Qila, dikatakan, man hafidhu, barang siapa yang menghafal, farra, maka lepas hafalannya, waman kataba, dan barang siapa yang menulis, syai'an, suatu ilmu, qara, maka akan tetap ingat. Waqila, dan dikatakan, al-ilmu, suatu ilmu, ma yuhadu, apa yang diambil, min afwahi, dari mulut atau ucapan, ar-rijali, seorang ulama, li'annahum, karena sesungguhnya mereka, yahfaduna, menghafal, ahsana, dengan sangat baik, ma yasma'una, pada apa yang mereka dengar, wa yaquluna, maka berkata, ahsana, sebaik-baiknya, ma yahfaduna, apa yang mereka hafal, wa sami'tu, dan aku mendengar. Asyekh al-Ustadz Zainal Islamil Ma'ruf, yang dikenal bil adib, seorang ahli adab, muhtari, yang terpilih. Yaqulu, beliau berkata, qala Hilalu bnu Yasar, berkata Hilal putra Yasar, ra'aitu, aku melihat, an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, beliau bersabda, li ashabihi, pada sahabatnya, syai'an minal ilmi, suatu ilmu, wal hikmata, dan hikmah, fakultu, dan aku berkata, ya Rasulullah, a'idli, ulangi padaku, ma qulta lahum, apa yang kau sampaikan kepada mereka. Faqalali, lalu beliau bersabda, hal ma'aka, apakah beserta kamu, mihbarotun, tinta. Fakultu, maka aku menjawab, ma'i mihbarotun, tidak ada tinta bersamaku. Faqala, lalu bersabda an-nabiyya sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ya Hilal, wahai Hilal, la tufarik, jangan engkau tinggalkan, al-mihbaroh, tinta, fa innal khairu, karena sesungguhnya kebaikan, fiha, ada di dalamnya, wa fi ahliha, dari orang-orang yang memiliki tinta. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa waso, dan berwasiat, as-saduru, yaitu seorang ulama, asyahid Husamuddin, bernama Husamuddin, ibnahu, kepada anaknya, Syamsaddin, antahfadhu, agar engkau menghafal, kulla yaumin, setiap hari, syai'an, suatu ilmu, yasiron, yang mudah, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fa innahu, karena sesungguhnya, yasirun, hal itu mudah, wa an qoribin, dan dekat dari, yakuna, yang terlihat, kathiron, sangat baik. Washtaro, lalu membeli, Hisomu, yaitu Hisomu ibni Yusuf, Hisom putra Yusuf, kolaman, sebuah pulpen, bidinarin, dengan harga 1 dinar, liyak tuba, agar untuk menulis, ma yasma'u, apa yang ia dengar, filhal, di dalam setiap keadaan, fal umru, maka umur, qasirun, itu sangat pendek, wal ilmi, sedangkan ilmu, kathirun, sangat banyak, fayam bagi, dan seharusnya, alla yudayyi'a, agar tidak menyiakan, al-waqota, waktu-waktu yang ada, was-sa'ati, dan masa-masa, wayagtanima, dan isilah, al-layali, waktu malamnya, wal kholawati, dengan menyendiri. An Yahya ibni Mu'adzir Razi, annahu, sesungguhnya, qala, berkata, al-laylu tawilu, malam itu panjang, fala tuqassirhu, maka jangan perpendek, bimana mika, dengan mimpi-mimpimu, wan naharu, dan siang itu, mudiun, terang, fala tuqaddirhu, maka jangan engkau menggelapkannya, bisa mika, dengan perbuatan dosa.
Wayambaghi dan seharusnya ayyagtanima seorang pencari ilmu as-suyukha mengambil pada guru-guru mereka, wayastafidu faedah ilmu minhum dari mereka, walaisa dan tidaklah kullu setiap mafata yang dilewati yudroku diketahui, kama qala sebagaimana dikatakan Ustadzuna Asy-Syaikh Al-Islami rahimahullahu fi masyahotihi pada kediamannya, kam berapa banyak min syekhin seorang guru kabirin yang besar fil ilmi di dalam bidang ilmu wal fadli dan keutamaan, adraktuhu aku mengetahui padanya, wa mastahbartuhu dan apa yang aku minta, wa aqulu dan aku berkata ala hadza pada hal yang al-fauti telah dilewati, munsyian sebagai sumber hadzal bait dari rumah ini, syi'run sebuah syair, lahfan penyesalan, ala fauti talaqi atas tertinggalnya berguru, lahfan maka suatu penyesalan, makulu dan tidaklah mafata setiap yang telah dilewati, wayafna punah atau fana, yulfa akan membelit. Qala berkata Ali karamallahu wajhahu, idza kunta jika engkau telah fi amrin pada suatu perkara, fakun maka jadilah fihi bagian padanya, waqafa dan cukuplah bil i'radi dengan berpaling an ilmi dari ilmu Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala, hizyan dari sifat ejek, wa khosar dan kerugian, wasta'id dan memohon perlindungan billahi kepada Allah, minhu lailan darinya pada waktu malam, wan naharon dan siang, wala budda dan tidak boleh tidak li thalibil ilmi bagi pencari ilmu, min tahammuli dari menanggung al musyaqqah kesusahan-kesusahan, wal madallah dan kerendahannya, fi talabul ilmi di dalam mencari ilmu, wat tamalluqa dan merayu, madhmumun adalah suatu kejelekan, illa kecuali fi talabil ilmi pada saat mencari ilmu, karena fa'innahu karena sesungguhnya la budda lahu tidak boleh tidak baginya, minat tamalluki dari merayu, lil ustadzi kepada ustad, wa syuraka'i dan teman-teman pencari ilmu, wa ghairihim dan selain dari mereka, lil istifadati untuk mengambil faedah-faedah dari ilmu, qila dikatakan al ilmu suatu ilmu, aizun adalah mulia, la dhulla tidaklah rendah, fihi di dalamnya, la yudraku dan tidak didapatkan, illa bidul kecuali dengan merendahkan diri, la izza fihi tidak ada kesombongan di dalamnya. Qala qailu seorang berkata, arolaka aku melihat pada dirimu nafsan suatu nafsu, tastahi yang sangat ingin, antu izzaha untuk memuliakan, falasta sedangkan engkau tidaklah tanalul izza mendapat kemuliaan, hatta tudzillaha sampai engkau bisa merendahkan diri. Jadi, pasal ini menerangkan bahwa sebagai pencari ilmu, hendaklah mengambil faedah-faedah ilmu yang diberikan oleh guru kita. Kemudian, ketika kita mendengarkan suatu ilmu yang disampaikan, kita tidak boleh hanya menghafalnya, namun perlu mencatatnya, karena hafalan bisa hilang. Namun, ketika kita menulis suatu ilmu, maka akan tetap ingat, sehingga kita harus selalu menyiapkan sebuah pena untuk mencatat setiap ilmu yang kita dengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.